Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wassobihi ajmain. Amma ba'du. Saya Ferdian Sagunawan. Di sini saya akan mempresentasikan dalam sebuah makalah Metopen 2 yang berjudul kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian teori. Apa itu teori? Nah, menurut Sugiono, teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel hingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya, menurut Chopper and Sindier, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematik sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, itu penjelasan dari para ahli tentang teori. Nah, dalam penelitian kualitatif, teori yang sudah ada memiliki kegunaan yang cukup penting. Teori memungkinkan dalam membantu untuk memahami apa yang sudah diketahui secara intuitif. Pada saat pertama, bagaimana bersifat jamak untuk berubah sebagaimana teori sosial berubah. Pada umumnya, teori bagi penelitian kualitatif berguna sebagai sumber inspirasi dan pembanding. Nah, teori ini dalam penelitian kualitatif itu sebagai sumber inspirasi dan pembanding. Nah, dari beberapa pendapat tokoh tadi dapat disimpulkan bahwa teori adalah alur logika yang menerangkan konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis. Nah, itu. Secara umum teori mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk menjelaskan, atau explanation. Yang kedua untuk meramalkan atau prediction. Yang ketiga pengendalian atau kontrol, pengendalian suatu gejala. Nah, dalam penelitian kualitatif, karena permasalahannya yang dibawa oleh peneliti bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif juga bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan atau dalam konteks sosial. Selanjutnya, yang kedua, teori dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, apa itu teori dalam penelitian kuantitatif? Nah, teori dalam penelitian kuantitatif merupakan seperangkat konstruk atau variabel yang saling berhubungan yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang merinci hubungan antara variabel. Nah, biasanya dalam konteks magnitude dan direction. Pembahasan mengenai teori biasanya muncul di bagian tinjauan pustaka atau bagian khusus seperti landasan teori, logika teoritis, atau perspektif teoritis. Nah, teori akan
berkembang apabila peneliti menguji suatu prediksi secara terus-menerus. Nah, menurut Thomas bahwa teori muncul dan berkembang sebagai penjelasan atau suatu pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu. Nah, itu menurut Thomas. Selanjutnya yang kedua, ada berbagai bentuk teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam proposal penelitian menegaskan teorinya dalam beberapa bentuk seperti hipotesis, pernyataan, logika, jika maka, atau bentuk visual. Nah, yang ketiga, ada penempatan teori dalam penelitian kualitatif, yaitu dalam penelitian kualitatif penelitian menggunakan teori secara deduktif dan meletakkannya di awal proposal penelitian. Nah, itu penempatan teori ya. Nah, yang keempat, penulis perspektif teoritis kualitatif. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif mengacu antara lain teori yang digunakan itu hipotesis dari teori-teori tersebut. Nah, informasi tentang aplikasi teori tersebut dalam penelitian sebelumnya dan pernyataan yang mencerminkan bagaimana teori tersebut berhubungan dengan penelitian yang diajukan. Nah, itu perspektif teoritis kualitatif. Selanjutnya ada teori dalam penelitian kualitatif. Nah, deskripsi teori yang paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Nah, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Nah, itu penjelasan dari teori dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya ada pun tujuan dalam menggunakan metode kualitatif. Yang pertama, teori digunakan sebagai penjelas atas perilaku dan sikap tertentu. Yang kedua, teori sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Yang ketiga, teori sering digunakan sebagai poin akhir penelitian. Yang keempat, beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Nah, adapun menempatkan teori dalam penelitian kualitatif ini, yaitu dalam penelitian kualitatif teori muncul di awal dan dapat dimodifikasi atau disesuaikan sedemikian rupa berdasarkan pandangan dari partisipan. Nah, selanjutnya adapun kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Pada umumnya, teori bagi penelitian kualitatif berguna sebagai sumber inspirasi dan perbandingan. Menurut Bahar, ia menyatakan bahwa posisi teori pada pendekatan kualitatif harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Nah, kedudukan teori dalam penelitian kualitatif ada beberapa macam. Yang pertama, untuk penelitian yang dimaksud menemukan teori dari dasar. Nah, yang keduanya untuk penelitian bermaksud memperluas teori yang sudah ada. Teori tersebut bermanfaat bagi peneliti. Yang ketiga, kualitatif bersifat menemukan teori. Penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Yang keempatnya, peneliti kualitatif dituntut mampu untuk mengorganisasikan semua teori yang
dibaca. Nah, itu 4 kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, adapun teori perbandingan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Nah, penelitian kualitatif harus bersifat perspektif emik, artinya memperoleh data bukan sebagai seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang kemudian yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data. Nah, sedangkan dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Penelitian kuantitatif karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Peneliti kuantitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori, sehingga wawasannya lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Nah, dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan bahwa dasar penelitian kualitatif berada di seputar upaya memperoleh data secara alamiah. Bagaimana peneliti berupaya memperoleh pengetahuan secara sistematik dalam susunan suasana alamiah. Tidak ada artifisial atau buatan. Teori dalam penelitian kualitatif digunakan untuk intuitif pada saat pertama, tetapi pada fase berikutnya bisa berubah sebagaimana teori sosial berubah. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Nah, fungsi dan posisi sebuah teori dalam pengertian sederhana adalah bingkai dari sebuah penelitian kualitatif. Di sini tidak lain adalah menggunakan sebuah teori ilmu tertentu untuk menginterpretasikan temuan penelitian dan bukan untuk menemukan variabel-variabel yang perlu ditemukan, apalagi untuk membuktikan kebenaran sebuah teori. Metode penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, artinya langkah penelitian yang harus didahulukan adalah data berdasarkan fakta, gejala, fenomena, realitas yang menjadi tema, kemudian diolah, diproses sehingga akhir penelitian dapat menjadi proposisi, model atau bahkan teori. Nah, hampir semua disepakati bahwa teori pada penelitian kualitatif bukan untuk diuji keabsahannya, kebenaran atau kesalahannya, melainkan sebagai guidance atau petunjuk jalan saja. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan terkait kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.